Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tadi sebelum ini ada kegiatan apa Bapak dan Ibu? Kalau saya seperti biasa ibu rumah tangga, kegiatannya beberes rumah, masak, dan mengurusi kecil. Bagaimana dengan Bapak? Kalau saya hari ini libur, Bu. Jadi di rumah saja habis membakar sampah di belakang. Nah, setelah ini apakah Bapak dan Ibu ada rencana keluar atau ada aktivitas lain mungkin? Iya, ada sih, Bu. Saya sejam lagi ada kegiatan mau keluar. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan Ibu dan juga sudah konfirmasi ya Bu untuk melakukan konseling bersama dengan anggota keluarga. Iya, Bu. Nah, maksud saya mengumpulkan kita semua di sini adalah untuk melakukan penyelesaian masalah yang dialami oleh Ibu yang memiliki sangkut paut dengan pihak keluarga, yaitu Bapak. Nah, jadi untuk itu saya meminta ketersediaan Bapak untuk mau melakukan konseling lanjutan. Apakah Bapak bersedia, Pak? Oh, begitu, Bu. Insya Allah saya bersedia, Bu. Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu konseling keluarga? Kalau saya sendiri belum tahu, Bu. Baiklah, agar lancarnya kegiatan kita pada hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling yang akan kita lakukan pada hari ini ya Pak, Bu. Baik, Bu. Nah, sama halnya dengan kita di sini, saya sebagai konselor dan Bapak, Ibu sebagai konseli, yang mana konseling dilakukan secara tatap muka. Yang tujuannya ialah agar mengentaskan masalah yang dialami oleh Ibu dan juga Bapak, agar terciptanya keluarga yang tambah harmonis dan tentunya sakinah, mawadah, dan juga warahmah. Ya Pak, Bu? Iya, Bu. Aman nggak, Bu? Nanti ceritanya sampai kemana-mana lagi, Bu. Nah, terkait apapun yang kita bahas hari ini, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena insya Allah informasi yang Bapak Ibu berikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Karena ini privasi ya Pak, Bu. Itu juga kode etik saya sebagai konselor untuk menjaga kerahasiaan data-data dari konseli saya. Nah, selanjutnya saya harap Bapak dan Ibu bisa sukarela dan terbuka untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi keluh kesahnya di sini. Oke, baik, Bu. Nah, pada kegiatan kita ini ada beberapa batasan, Pak, Bu, yaitu Bapak dan juga Ibu bisa menceritakan apapun yang menjadi beban pikiran. Namun tidak boleh untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, ya Pak, Bu. Selanjutnya mengenai waktu, karena Bapak setelah ini ada kegiatan, nah kita manfaatkan waktu lebih kurang 30 menit ke depan dengan semaksimal mungkin. Nah, sejauh ini apakah Ibu dan Bapak bisa memahaminya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah. Nah, apakah kegiatan kita pada hari ini bisa dimulai? Bisa, Bu. Bagaimana Pak? Apakah kegiatan kita bisa dimulai? Insya Allah bisa, Bu. Baiklah. Sudah nyaman duduknya Pak, Bu? Sudah, Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya saya sebelumnya sudah berdiskusi dengan Ibu. Adapun yang menjadi keluh kesah Ibu yaitu Ibu merasa kurangnya komunikasi yang baik di antara Ibu dan juga Bapak. Seringkali terlibat dalam perdebatan yang panjang, benar begitu, Bu? Ya, itulah, Bu. Kami seringkali mengalami cekcok atau perdebatan dalam rumah tangga, kadang dengan suara tinggi dan seringkali terjadi ketegangan di rumah. Ya, ini mempengaruhi juga hubungan kami dan juga anak-anak, Bu. Dan saya merasa ketidakseimbangan tanggung jawab di dalam keluarga. Bu, saya merasa terbebani dengan tanggung jawab di rumah dan saya merasa suami saya tidak membantu saya jika di rumah, Bu. Saya mengerti permasalahan seperti ini dalam rumah tangga ini sangat mengganggu ya Bu. Bagaimana tanggapan dari Bapak mengenai hal ini, Pak? Begini ya, Bu. Saya merasa bingung dan stres ketika saya merasa tidak dihargai oleh istri saya. Saya merasa ia seringkali mengabaikan pendapat dan perasaan saya.
Dan juga saya menyadari bahwa istri saya merasa tertekan dengan beban yang ia tanggung. Namun, saya juga merasa beban pekerjaan di luar rumah membuat saya sulit membantu pekerjaan di rumah, Bu. Masalah tanggung jawab dalam keluarga adalah hal yang umum yang terjadi ya Pak, Bu. Kita sama-sama akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang Bapak Ibu alami. Ya, nah lalu dari tanggapan Bapak tadi, bagaimana menurut Ibu? Kadang saya merasa tersinggung oleh sikap suami saya, Bu. Saya seringkali merasa bahwa dia tidak mendengarkan saya dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Saya merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan saya ini sebenarnya, Bu. Ya baiklah, terdengar seperti Bapak dan Ibu belum memiliki perasaan yang sepenuhnya terpenuhi, ya. Dan saya mungkin terlalu fokus pada tugas-tugas ibu rumah tangga dan melupakan suami saya juga letih sehabis bekerja, Bu. Mungkin ada kebutuhan bagi kami untuk saling menghargai dan memahami masing-masing, ya Bu. Iya Bu, kita akan mencoba untuk memahami bagaimana perasaan ataupun mungkin pengalaman Bapak dan juga Ibu sehingga mempengaruhi hubungan saat ini. Nah, apakah ada pengalaman atau yang berhubungan dengan perasaan akan persoalan ini? Nah, terlebih dahulu saya tanyakan pada Bapak, bagaimana Pak? Jujur ya, Bu, saya sebenarnya tumbuh di keluarga yang bisa dibilang keras, yang mana tanggung jawab dan kerja keras saya dibentuk di keluarga saya. Namun, saya seringkali merasa tidak dihargai dan pendapat saya diabaikan. Nah, saya khawatir saya sedang mengulang perasaan yang seperti itu juga, Bu, dalam hubungan dengan istri saya dan anak saya. Oke, baik Pak. Bagaimana dengan Ibu? Saya dibesarkan di keluarga yang tidak pernah membahas masalah atau perasaan secara terbuka. Jadi saya merasa agak sulit untuk berkomunikasi dengan baik dan itu yang membuat saya jadi agak tertutup, Bu. Pemahaman akan pengalaman masa lalu Bapak dan juga Ibu memberikan wawasan yang sangat berharga ya. Kita dapat memahami lebih dalam bagaimana pengalaman Bapak dan juga Ibu bisa mempengaruhi keadaan sekarang ini, terutama dalam berkeluarga. Nah, kita juga dapat belajar strategi komunikasi yang lebih baik ke depannya ya Pak, Bu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu perasaan masing-masingnya dan juga sudah tahu bagaimana pengalaman dari keluarga asal Bapak dan Ibu membawa pengaruh di keluarga saat ini. Nah, untuk itu kira-kira apa rencana ke depannya agar Bapak dan Ibu bisa mengurangi hal-hal yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga? Saya akan coba untuk memahami istri saya, Bu, dan akan lebih mendengarkannya. Kemudian, inti dari hubungan komunikasi ya, Bu, saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan istri saya agar tidak salah paham bahkan ada perdebatan. Iya, bagus sekali ya Pak. Nah, bagaimana dengan Ibu? Saya akan lebih menghargai pendapat suami saya, Bu. Dan sama halnya seperti yang suami saya katakan tadi, bahwa komunikasi dalam keluarga itu sangat penting. Nah, dari itu kami berdua akan mulai merubah cara berkomunikasi kami agar bisa saling memahami, dan harapan saya juga saya dan suami bisa kembali harmonis. Iya, Bapak dan juga Ibu. Nah, kapan rencana Bapak dan Ibu bisa menerapkan yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi? Secepatnya, Bu. Kira-kira secepatnya itu kapan Bapak dan Ibu bisa menerapkannya? Ya, mulai dari hari ini, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu? Iya, Bu, saya mengikuti suami saya aja, Bu. Dari hari ini kami akan mencoba menerapkan komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Oke. Nah, kira-kira kapan kita akan bertemu kembali untuk melihat progres yang sudah Bapak dan Ibu rencanakan? Kalau Ibu ada waktu, minggu depan saya akan hubungin Ibu untuk membicarakan hal ini ya, Bu. Baik Bu, minggu depan ya, dengan senang hati saya akan luangkan waktu untuk Bapak dan juga Ibu. Terima kasih ya, Bu. Dengan konseling ini saya bisa memahami istri saya. Ya, sama-sama Pak. Dari kegiatan kita pada hari ini, bagaimana perasaan Bapak dan juga Ibu?
Alhamdulillah sudah lega Bu. Kami jadi bisa memahami persoalan di dalam rumah tangga dan memperbaiki hubungan kami menjadi lebih harmonis ke depannya. Kalau saya merasa senang karena bisa terus terang dengan istri saya, Bu. Alhamdulillah, semoga Bapak dan Ibu bisa menerapkan yang sudah kita bahas tadi. Dan semoga Bapak Ibu bisa sakinah, mawaddah dan juga warahmah ya Pak, Bu. Iya Bu. Nah baiklah, karena sesuai kesepakatan tadi, habis ini Bapak ada kegiatan lain ya Pak. Iya, Bu. Nah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.